Dalam politik organisasi, persepsi adalah segalanya. Anda boleh cerdas, ambisius, dan penuh inisiatif, tetapi jika salah langkah, semua itu bisa dianggap manipulatif, haus jabatan, atau bahkan ancaman. Volume 4 ini akan membahas bagaimana Anda bisa membangun aliansi strategis tanpa menimbulkan resistensi atau kecemburuan. Halo profesional muda, selamat datang kembali di channel kita yang selalu siap membantu Anda menavigasi karier dengan cerdas dan elegan. Hari ini, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana tapi powerful. Bagaimana rencana karier Anda? Kapan itu harus tercapai? Bagaimana strateginya? Yuk, kita diskusikan di sini. Saya yakin banyak dari Anda yang punya cerita seru atau tantangan yang sama. Pernah nggak kamu lihat orang yang performanya standar banget, tapi kariernya melesat cepat, sementara yang kerja keras malah stuck di tempat? Tenang, kamu nggak sendirian, dan ada alasan logis di balik itu. Di dunia profesional, kinerja tetap penting, tapi itu cuma tiket masuk ke arena. Yang sering luput kita sadari, organisasi itu bukan mesin. Ia adalah sistem sosial, tempat relasi, persepsi, dan kekuasaan saling main peran. Dan kalau kamu pengen tumbuh cepat tanpa harus jadi penjilat, kamu perlu satu skill penting, kemampuan membangun aliansi dan dukungan tanpa terlihat ambisius. Aliansi yang efektif itu bukan soal menjilat atau cari muka. Justru sebaliknya, kamu bantu orang lain menang, supaya mereka punya alasan kuat buat dukung kamu juga. Caranya sederhana, bawa solusi, bukan masalah. Jadilah orang yang menyelesaikan, bukan mengeluh. Buat atasan terlihat sukses lewat kontribusi kamu. Hormati rival. Kalau kamu main kasar, kamu cuma bikin orang lain defensif. Ingat, di politik organisasi, niat baik harus dikemas dengan cara yang cerdas. Kamu nggak bisa berdiri sendirian. Minimal, bangun 3 lapis aliansi. Atasan strategis, orang yang bisa mempromosikan kamu. Fokus ke kontribusi nyata. Rekan selevel, mereka bisa jadi suara penting di forum informal. Pendukung di level bawah, staff, admin, atau junior yang loyal bisa jadi penyebar reputasi sehari-hari. Aliansi yang kuat bukan cuma vertikal, tapi juga horizontal dan diagonal. Kamu perlu terlihat, tapi jangan kelihatan haus spotlight. Caranya, tampilkan hasil kerja di forum netral seperti town hall atau meeting team. Bagi insight project kamu di grup internal, bukan untuk pamer tapi berbagi pembelajaran. Libatkan figur berpengaruh dalam project kamu, biar mereka jadi saksi langsung performamu. Itu namanya strategic visibility, bukan self-promotion murahan. Kadang bukan isi ucapan kita yang salah, tapi cara penyampaiannya. Hindari gaya bicara yang sok benar atau terlalu sering bilang saya. Gunakan bahasa kolaboratif seperti kita bisa, saya bantu percepat bagian itu. Tim kita udah coba solusi ini. Bahasa tubuh juga penting, senyum, kontak mata, dan duduk terbuka. Hal-hal kecil ini menentukan apakah kamu dianggap kompeten atau dianggap mengancam. Ada 3 jebakan yang sering bikin profesional muda jatuh. Overexposure, terlalu sering tampil bikin kamu kelihatan haus perhatian. Eksklusif, terlalu dekat dengan satu kelompok bikin kamu rentan kalau peta kekuasaan berubah. Gosip and drama kantor cepat menaikkan perhatian, tapi pasti menghancurkan kredibilitas. Ingat, politik elegan adalah strategi, bukan intrik. Kadang yang bikin kamu naik bukan job desk kamu, tapi persepsi orang tentang kapasitas kamu. Misalnya, staf legal bantu HR bikin training etika bisnis. Hasilnya, dilihat sebagai calon kuat posisi compliance. Artinya, ikut task force lintas departemen, bantu proyek strategis, dan hadir di forum informal yang relevan. Disitulah reputasi tumbuh. Bermain politik bukan berarti manipulatif. Justru disinilah karakter kamu diuji. Tetapkan garis merah, nilai apa yang nggak bisa kamu langgar. Jangan ikut gosip, jangan rebut kredit orang lain. Bangun pengaruh dari trust, bukan taktik. Kekuasaan, pengaruh, dan dukungan didapat bukan dari pemberian, tapi harus dibangun secara strategis, elegan, dan konsisten. Karier itu bukan sprint, ini maraton politik yang cerdas. Jadi mulai dari sekarang, bangun peta kekuasaan, kelola pengaruhmu, dan pastikan kamu bukan sekadar pemain
tapi aktor utama dalam cerita sukses kariermu. Bagaimana dengan Anda? Punya pengalaman menarik saat membaca peta kekuasaan di kantor? Atau mungkin ada tipe kekuasaan lain yang Anda temukan? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan strategi karier berikutnya, dan share ke rekan-rekan Anda yang mungkin butuh peta ini. Serial video ini dibuat berdasarkan e-book Beyond Performance. Hubungi kami bila Anda tertarik untuk membacanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap strategis, tetap bersinar,